Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan M114210045 dari Blok 1 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan 2023. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara menggunakan pemodelan tiga dimensi dalam rangka acara 8 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Mari langsung saja dengan membuka aplikasi Global Mapper, open Neuron Data Files, buka DEM Tebing Breksi, klik Open, tunggu sampai terbuka, lalu klik File, Generate Contours, dengan kontur intervalnya adalah satu, klik contour bound, klik UTM, draw box, lalu pilih daerahnya semuanya. Setelah itu klik OK, dan OK. Setelah terbentuk konturnya, klik File, Explore Vector Data, Export Shapefile, OK, Export Lines, beri nama kontur, klik Save, lalu OK. Baik, setelah tersimpan, pindah ke aplikasi Absin, mari langsung saja. Ini sudah di aplikasi Absin, klik blank scene, oke, klikkan pada layer, scene properties, koordinat sistem 49S dan yang dipakai, oke, oke, scene layers, add data, lalu tambahkan semua datanya, klik di add, lalu pastikan urutannya adalah kontur, ortho, dan dem. Setelah itu klik kanan pada dem, properties, base height, plotting area custom surface, pastikan terpilihnya dem, ke custom, layer offsetnya 1, klik apply, klik OK. Lalu untuk ortho lakukan hal yang sama, klik kanan properties, base height, floating on dem, custom 1 faktornya, dan layer offsetnya 1, klik apply, klik OK. Dan terakhir untuk kontur, klik kanan properties, cari base height, lalu floating custom surface, custom 1, dan layer offsetnya adalah 1, klik apply, klik OK. Lalu klik kanan pada kontur dan klik zoom to layer. Dan ini bisa terlihat adalah bentuk tiga dimensi dari tebing breksinya. Bisa terlihat ini konturnya berwarna hijau dan untuk standar kontur adalah menggunakan warna oranye. Jadi saya bisa di simbol selector atau kontur, klik kanan properties, symbology, dan pilih warnanya. Saya pilih warna electron gold. Oke. Dan ini akan terlihat konturnya berwarna oranye. Dan apabila ingin lebih tebal, ini bisa dengan bisa dua. Baik, itu untuk bagian satu dari acara 8. Akan saya lanjut ke bagian 2. Sekarang untuk bagian 2 dari acara 8, klik pertama buka Global Mapper, klik Open Your Own Data Files, dan masukkan dem dari acara 2 kemarin, klik Open, klik OK. Apabila ini muncul, you selected, terus klik OK. Setelah itu, klik Configuration, lalu klik ke Projection. Nah, apabila sudah di Projection, klik Projection dan cari UTM. Ini zonanya sudah sesuai, datamnya juga sudah sesuai, klik Apply, dan klik OK. Apabila sudah,
file, export raster, dan pilih export XYZ. Export bounds, Dropbox, dan ambil wilayah dengan perbedaan ketinggian. Saya akan ambil di sini. Oke, itu pastikan ini sudah memilih UTM. Setelah itu klik oke. Simpan dengan nama file XYZ dan tipe filenya juga XYZ. Setelah itu diproses akan saya pause. Nah, ini apabila sudah selesai, bisa dilanjutkan ke aplikasi server. Baik, pada aplikasi server tadi, sebelumnya nanti ada tombol new plot, klik untuk new plot, setelah itu baru bisa untuk dibesarkan. Klik file, klik open, masukkan file XYZ tadi, tapi apabila tidak ditemukan, pastikan tipe filenya adalah all files supaya bisa ketemu. Klik open, akan ada muncul data import options, klik OK, dan ini akan diproses, akan saya pause. Terus diproses akan muncul Excel seperti ini, klik file, save as, dan simpan dalam bentuk BLN. Simpan dengan nama BLN juga. Apabila sudah, ini belum sedang diproses, akan saya. Apabila sudah selesai, kembali ke plot, lalu klik grid, klik data, masukkan file BLN. Akan diproses, akan saya pause lagi. So, tabel opsi seperti ini, pastikan XYZ-nya ABC. Untuk grading method, gunakan nearest neighbor. Setelah itu, klik OK. Ini sedang diproses, akan saya pause. Bila sudah, akan muncul grid data report, bisa di close saja. Nah, ini tidak perlu di save. Ini bisa langsung lanjut ke menambahkan kontur dengan new contour map. Masukkan file BLN. Selalu untuk memunculkan 3 dimensi karena ini baru ada 2 dimensinya. Klik new 3D surface, lalu klik file BLN dan klik open. Nah, ini sudah muncul file BLN-nya. Lalu didapatkan file 3D, ada property manager. Sebentar. Maaf, saya tadi mengambil mouse. Ini sudah ada 2D dan 3D, dan 3D mempunyai object manager dan property manager. Ini mengatur tiap data-data yang ada di 3D-nya. Sekarang untuk Z axis bisa ke X dan Z. Nah, ini bisa di klik kanan untuk trackball apabila ingin dirubah arahnya. Setelah itu kembali ke Z axis tadi, font properties. Ini bisa disetel ke Times New Roman dengan ukuran 12
Ada yang ingin di bold bisa klik bold, atau yang ingin di italic bisa klik italic. Setelah itu ke left axis, pastikan axis-nya adalah XY, ini bisa ganti Times New Roman lagi, dan ini ganti 12 lagi. Karena ada di samping seperti ini, bisa diubah angle-nya atau kemiringannya, bisa jatuh dengan slider ini, atau dengan diketik saja. Terus 180 agar miring seperti ini. Setelah itu ke bottom axis, dan ini ganti menjadi Times New Roman lagi dengan ukuran 12. Nah, itu klik 3D surface, ini uppernya bisa diganti menjadi rainbow. Ya maaf, untuk bottom axis apabila ingin diganti jarak tiap muncul titiknya ini bisa diganti di sini. Ini akan saya gunakan interval 1000, dan left axis juga akan saya gunakan interval 1000. Nah, enggak. Sudah puas, bisa ke 3D surface, klik show base, ini akan menunjukkan dasarnya. Kita akan beri warna tanah dark brown, stylenya solid, atau mungkin diganti warna yang lain seperti walnut. Bisa juga untuk menunjukkan color scale-nya, itu skalanya. Nah, ini bisa diganti juga font-nya, yaitu Times New Roman ukuran 12, dan bisa memilih interval yang diinginkan. Saya akan gunakan 1000, maaf, saya akan gunakan 100. Lalu disesuaikan saja tempat-tempatnya. Sudah puas dengan lokasinya, ini bisa ke 3D surface. Maaf, ini saya keluar dari trackball dulu. Ini bisa di add. Terus pertama add contour layer, BLN. Ini akan muncul garis konturnya. Bisa ke kontur, lalu levels, kontur intervalnya sesuaikan sesuai keinginan, mungkin seperti misalnya 25. Lalu fill color, maaf, untuk major konturnya ini setiap 4 karena biasanya seperti itu. Untuk kontur IK-nya, pilih warnanya, misalnya orange, lalu minor contour, klik lamp properties juga, warnanya juga orange. Ini bisa dibedakan ketebalannya, misalnya untuk major, nah, 2. Ups, maaf, terlalu tebal. Untuk major misalnya 0,2, dan untuk minor misalnya 0,1. Dan seperti itu. Apabila sudah, klik add lagi one grid vector layer. Nah, ini menambahkan garis alirannya. Apabila ada air yang turun, ini bisa menggunakan stick head, dan frekuensinya bisa dinaikkan apabila ingin lebih jarang. Baik, apabila sudah, terakhir untuk
peta dua dimensinya seperti tadi. Ini konturnya bisa dipilih warnanya orange dan orange. Ketebalannya bisa ditambahkan sesuai keinginan. Misalnya seperti yang dilihat ikanya itu lebih tebal. Ikanya setiap garis keempat ini setelah major counter every. Setelah itu font properties bisa pilih Times New Roman. Ukurannya adalah 12. Eh, ini bisa aktifkan hanya bottom dan left axis. Ini juga ganti ke Times New Roman ukuran 12 dan untuk left axis bisa dimiringkan jadi 180 dan untuk bottom axis juga sama Times New Roman ukuran 12. Baik, itu semua data sudah ada. Mungkin untuk red dan topnya dinyalakan lagi supaya terbungkus petanya. Eh, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.